Ginseng. Ginseng telah digunakan selama 40 tahun terapeutik di Asia untuk berbagai penyakit. Beberapa kegunaan ini bervariasi dari yang lebih tradisional, seperti untuk meningkatkan kesejahteraan umum, hingga penggunaan saat ini seperti untuk meningkatkan vitalitas, fungsi kekebalan tubuh, fungsi kognitif, fungsi kardiovaskular, kinerja fisik, kinerja seksual, dan bahkan pengobatan kanker. Ramuan ini juga telah digunakan selama ribuan tahun secara topikal untuk berbagai penyakit, termasuk luka bakar dan luka ringan, dan dalam waktu yang lebih baru sebagai ekstra oral untuk mengobati depresi ringan. Selanjutnya ginkgo. Ginkgo adalah ramuan populer yang berasal dari daun kering, biasa disebut ginkgo biloba atau maidenhair. Pohon ini berasal dari Cina, tetapi dapat dibudidayakan di Eropa, Asia, dan Amerika Utara. Penggunaan ramuan ini berasal dari awal pengobatan Tiongkok kuno. Saat ini, ramuan dapat ditemukan dan digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk kognisi, memori, penyakit pembuluh darah otak, penyakit pembuluh darah tepi, dan multiple sclerosis untuk beberapa nama. Komponen aktif ginkgo biloba diekstraksi dari daun yang mengandung gingolides A, B, C, J, dan M, dan bilobalidae. Baik, selanjutnya adalah bawang putih. Ada beberapa bukti yang muncul yang mungkin menyarankan bawang putih atau biasa disebut Allium sativum mungkin juga memiliki efek. Bahan ini juga digunakan selama berabad-abad sebagai bahan penyedap dalam makanan. Bawang putih juga dipercaya membawa banyak efek yang menguntungkan lainnya, yaitu seperti menyembuhkan sakit kepala dan kelemahan tubuh, epilepsi, dan bahkan wasir untuk membersihkan arteri, hati hipertensi, agen penurun kolesterol, untuk meningkatkan sirkulasi sebagai antiaterosklerotik, dan bahkan sebagai pengencer darah. Dan bahwa bawang putih juga menurunkan paparan sistemik dan konsentrasi maksimum saquinavir, inhibitor protes yang dikenal sebagai substrat. Selanjutnya, glukosamin. Glukosamin atau bisa juga disebut glukosamin sebenarnya adalah zat alami yang dapat Anda temukan di tulang rawan. Namun, glukosamin juga dapat ditemukan pada suplemen herbal. Tetapi, glukosamin yang dapat ditemukan pada suplemen herbal biasanya berasal dari kulit kerang. Suplemen herbal ini memiliki bentuk yang berbeda, mulai dari glukosamin sulfat, glukosamin hidrochloride, dan N-asetilglukosamin, dan juga bisa menggunakannya untuk mengatasi kondisi seperti peradangan, kerusakan pada tulang rawan, atau penyakit yang timbul akibat hilangnya tulang rawan seperti osteoartritis. Umumnya, glukosamin memang berupa suplemen herbal yang digunakan dengan cara diminum. Tetapi, Anda juga bisa menemukan glukosamin dalam bentuk lainnya. Contohnya, obat oles, obat injeksi, dan kapsul. St. John wort dari Rev, yaitu Hypericum perforatum, digunakan dalam pengobatan tradisional sebagai penyembuh luka, dianggap memiliki sifat medis pada zaman dahulu klasik dan merupakan komponen standar stearik dari Metriadet dari Aulus Cornelius Celsus de Medicina sekitar 30 Masehi ke Venesia. Di Venesia, The Amsterdamer Apotek pada 1686. Vlog penggunaan termasuk ekstrak berminyak, yaitu St. John Oil dan Hypericum snaps. Hypericum perforatum adalah spesies umum dan ditanam secara komersial untuk digunakan dalam jamu dan obat tradisional, tetapi dengan dosis yang umum. Apabila berdosis tinggi dalam pemakaiannya, maka akan terdampak alergi. Selanjutnya, Echinacea. Manfaat Echinacea yang paling populer adalah khasiatnya dalam menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh. Tanaman herbal ini dapat membantu Anda untuk sembuh lebih cepat dari penyakit seperti pilek dan demam, menurunkan rasa nyeri, menanggulangi gangguan pernafasan atas. Seperti itu, Echinacea juga bisa diseduh dengan air panas lalu diminum.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang lecitin. Lecitin sebenarnya merupakan jenis senyawa alami yang terdapat di berbagai bahan makanan, termasuk kacang kedelai dan telur. Senyawa yang terdiri dari asam lemak ini mengandung komponen fosfatidilkolin atau PC. Komponen tersebut yang mengaruhi kinerja sistem saraf dalam tubuh. Dan selanjutnya yaitu kondroitin. Kondroitin adalah suplemen herbal yang sering digunakan sendiri atau dicampur dengan glukosamin. Kondroitin adalah zat yang sebelumnya memang sudah ada di tubuh manusia. Hal ini diyakini dapat membantu menarik air dan nutrisi ke dalam tulang rawan manusia agar tetap kenyal dan sehat. Kondroitin juga bisa ditemukan pada tulang rawan sapi. Biasanya kondroitin digunakan untuk mengatasi kondisi nyeri sendi seperti artritis. Herbal ini juga digunakan sebagai antitrombotik, agen terapi ekstravasasi, dan sebagai pengobatan untuk penyakit jantung iskemik dan hiperlipidemia. Selanjutnya adalah kreatin. Kreatin adalah molekul limbah kimia hasil metabolisme otot serta konsumsi daging yang terbentuk dari kreatin. Molekul penting ini biasanya diproduksi untuk energi otot. Zat yang mengalir melalui pembuluh darah ini disaring oleh ginjal, lalu kemudian dibuang bersama urin. Apabila kita kekurangan kreatin, maka tubuh kita akan susah dalam mengeluarkan zat seperti urin. Bisa dipahami kan? Sao palmetto yaitu Serenoa repens adalah sejenis kelapa asli dari Amerika Serikat bagian tenggara. Sao palmetto sering digunakan untuk menyeimbangkan kadar hormon dan memerangi kerontokan rambut. Sao palmetto dapat memperbaiki gejala kemih yang terkait prostat hiperplasia atau BPH, yaitu suatu kondisi yang menyebabkan pembesaran kelenjar prostat dan menghasilkan penurunan aliran urin. Sao palmetto mengandung antioksidan epikatechin dan methyl glade, senyawa yang mencegah kerusakan sel, mengurangi peradangan dan melindungi dari penyakit kronis. Jadi sao palmetto sangat berfungsi bagi kesehatan tubuh manusia. Baik, demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Sesi selanjutnya yang akan kita laksanakan adalah sesi tanya jawab. Dalam sesi tanya jawab ini akan kita lakukan sebanyak dengan 1 kali dan sebanyak 3 pertanyaan. Setiap sesi tanya jawab akan berlangsung selama 5 menit. Audiens diharapkan untuk selalu tenang pada saat sesi tanya jawab. Kepada para audiens yang akan mengajukan pertanyaan, tempat dan waktu saya persilahkan. Saya selaku moderator mewakili kelompok kami untuk meminta maaf jika ada kesalahan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Marilah kita tutup sesi presentasi ini dengan mengucapkan hamdalah. Terima kasih.